الحي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Fajr, surat nomor 89. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri, demi fajar. Walayalin ashrin, demi malam-malam yang 10. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Walaili idza yasr, demi malam apabila berlalu. Hal fi zalika qasamul lidhi hijr, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang yang mempunyai akal. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan demi fajar, demi malam-malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, untuk mengingatkan kepada kita tentang betapa pentingnya waktu-waktu yang disebutkan itu. Waktu fajar misalnya, dia merupakan waktu di mana ketika kita melakukan sholat subuh, ada 2 malaikat yang memantau sholat kita. Ada malaikat petugas malam dan juga ada malaikat petugas siang. Mereka datang amprok pada 2 waktu itu. Nah, karenanya jangan sampai kita terlambat dalam melakukan sholat subuh berjamaah dan di masjid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda, dan salat subuh qur'anal fajr, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh 2 petugas malaikat. Kata mereka ketika ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah tahu, bagaimana kau jumpai hambaku itu? Kalau dia sholat di awal waktu berjamaah dan di masjid, maka malaikat menjawab, wajadtuhum wa hum yusallun wa taraktuhum wa hum yusallun. Aku datang, aku jumpai mereka itu lagi sholat, dan aku tinggalkan mereka itu juga lagi sholat. Jangan sampai ketika malaikat datang, kitanya terlambat, kitanya belum bangun, ya, kita kesiangan, sehingga malaikat menjawab pertanyaan Allah, bagaimana kau dapati hambaku itu? Aku dapati dia belum bangun, dia belum sholat. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Betapa pentingnya waktu fajar, waktu subuh. Ya.
Begitu juga betapa pentingnya 10 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah, walayalin ashrin, malam-malam yang 10. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau katakan bahwa amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah itu merupakan amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa dibandingkan dengan perbuatan atau amal-amal soleh yang lain, sekalipun jihad yang dilakukan di luar waktu itu. Ya. Kecuali kata Rasulullah, kalau di luar waktu itu orang berjihad fisabilillah, dia keluar dengan membawa hartanya dan dengan jiwa raganya, kemudian dia tidak balik lagi. Dia syahid, dia meninggal dalam jihadnya itu bersama dengan hartanya. Itu baru sama amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Karenanya perlu itu selalu kita perhatikan untuk meningkatkan amal-amal soleh kita pada 10 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah. Hal fi zalika qasamun lidhi hijr. Bukankah pada yang demikian itu merupakan sumpah bagi orang-orang yang berakal. Ayat berikutnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada bangsa Ad? Siapa mereka itu? Irama zatil imad, yaitu penduduk Iram, ya, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang tidak pernah dibuat seperti itu di negeri yang lain. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad, dan tidakkah kamu perhatikan terhadap bangsa Samud yang memotong batu-batu yang keras, sakhra bil wad, di sebuah lembah. Wa fir'auna zil autad, dan juga Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan-bangunan yang tinggi. Alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang di negeri itu. Fa'aksaru fihal fasad, mereka banyak melakukan kerusakan di negeri itu. Fa'aksaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sauta azab, maka Allah timpakan cemeti azab kepada mereka. Perhatikanlah umat-umat terdahulu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bangsa Ad, ya, Samud, Fir'aun, karena kesalahan-kesalahan mereka
taghaw fil bilad wa aktsaru fihal fasad, yang berbuat sewenang-wenang di negerinya, melakukan kerusakan yang banyak akibat dosa dan kerusakan yang mereka lakukan itu. Fasabba alaihim rabbuka sauta azab, maka Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Begitulah kita bisa simpulkan dari cerita ini bahwa perbuatan yang sewenang-wenang, perbuatan yang merusak, ya, itu mengundang datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Karena penyimpangan mereka, ya, karena kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menimpakan cemeti azab. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu benar-benar mengawasi. Apa yang mereka lakukan itu tidak lepas dari pengawasan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maaf. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi apa saja yang mereka lakukan, perbuatan menyimpang yang mereka lakukan, perbuatan dosa yang banyak mereka lakukan, apapun yang dilakukan oleh mereka, oleh manusia, Allah Maha mengawasi. Ayat berikutnya, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu memuliakannya, memberikan nikmat kepadanya, fayaqulu rabbi akraman. Lalu dia mengatakan, Tuhanku memuliakan kamu. Ketika manusia itu, ya, oleh Tuhannya dimuliakan, diberikan nikmat yang banyak, lalu dia katakan, Tuhanku memuliakan aku. Tapi sebaliknya, wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Adapun ketika Tuhannya mengujinya lalu dibatasi rezekinya, dia mengatakan, Tuhanku menghina aku, rabbi ahana. Ukuran manusia yang materialis, kadang-kadang perlakuan Tuhannya kepadanya diukur dari kenikmatan materi yang dia dapat. Ketika Allah memberikan materi dan kenikmatan, maka dia katakan, Tuhanku memuliakan aku. Tapi ketika rezekinya dibatasi, yang dia dapat dikit, lalu dia katakan, Rabbi ahanan, Tuhanku
menghina aku, ahanan. Ukuran penilaian itu pada banyak sedikitnya materi yang dia dapat. Tidak seperti itu kita ya menilai perlakuan Allah kepada kita. Ya. Tapi pemuliaan seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diukur dengan rezeki yang didapat atau rezeki yang terbatas ya yang dia peroleh. Tapi kemuliaan seseorang itu tergantung kepada ketaatannya dan ketakwaannya kepada Allah. Rezeki itu bisa diberikan kepada orang yang fajir, yang durhaka, bisa juga diberikan kepada orang yang soleh. Tapi kemuliaan seseorang yang sesungguhnya adalah karena faktor ketaatannya, kepatuhannya, dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Ayat berikutnya, kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Ya. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Dan kamu tidak menganjurkan untuk memberikan orang yang miskin. Nggak peduli. Nggak peduli kepada anak yatim, nggak peduli kepada orang miskin, tidak memberikan kebutuhan mereka. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Dan kamu makan harta warisan aklan lamma, dengan cara yang mencampur adukkan antara yang baik dan yang buruk, tidak selektif. Yang baik, yang buruk, yang benar, yang salah dicampur adukan, dia makan. Warisan dengan cara mencampur adukan yang halal dan yang haram. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta cinta yang berlebih-lebihan. Cinta yang berlebih-lebihan. Kalla. Ya. Sekali-kali tidak. Jangan begitu. Iza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi itu dibenturkan dengan kerasnya, itulah saat terjadinya kiamat. Bumi dibenturkan. Iza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi diguncangkan atau dibanturkan dengan keras berturut-turut. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Dan hadirlah Tuhanmu dan malaikat-malaikat bersab-sab, berbaris-baris. Waji'a yauma idzim bi jahannam. Dan pada saat itu dihadirkanlah neraka jahanam. Setelah terjadinya kekacauan, bumi itu diguncangkan, dibenturkan dengan keras. Waji'a yauma idzim bi jahannam.
dan dihadirkanlah pada hari itu neraka jahanam. Ketika neraka jahanam sudah dihadirkan, yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu maka sadarlah manusia dan bagaimana bermanfaat kesadaran itu bagi dirinya. Manusia mulai sadar ketika sudah terjadi kiamat, neraka jahanam sudah dihadirkan terlihat olehnya, barulah sadar manusia. Kesadaran yang tidak bermanfaat. Kalau dia sadar sebelumnya, ya, dia terima informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kelak akan terjadi kiamat, kelak bumi akan diguncangkan, dibenturkan dengan keras, kemudian Allah hadir dan malaikat-malaikat bersab-sab, ya. Neraka jahanam dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka melihat, ya. Jangan baru ketika itu manusia mulai sadar. Kesadaran yang terlambat, ya. Hendaknya informasi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang peristiwa kiamat, hendaknya kita yakini kebenarannya. Nah, itulah yang bisa menyadarkan kita dari keterlenaan kita. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu sadarlah manusia dan bagaimana bermanfaat baginya kesadaran itu. Tidak bermanfaat lagi kesadaran itu bagi dirinya. Lalu orang itu akan sangat menyesal. Pada ayat 24 dikatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini. Menyesal dia karena tidak berbuat baik sebelumnya. Alangkah baiknya sekiranya aku, ya, mengerjakan kebajikan untuk kehidupanku yang akan datang, ya, kehidupan ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penyesalan yang tidak berguna lagi. Fayauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya Allah. Yang ada hanyalah azab Allah. Enggak ada orang lain yang bisa mengazab seperti azabnya Allah. Wala yusiqu wasaqahu ahad. Dan tidak ada orang yang mengikat, ya, seperti ikatannya Allah, ya. Tidak ada seorang pun. Pada hari itu yang mengazab hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengikat dengan ikatannya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang lain yang bisa melakukannya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada ayat berikutnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yang tentram. Dia tenang dengan keimanannya, dia tenang dengan bekalannya yang sudah dia persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dia tenang, ya. Tenang dengan keimanannya, tenang dengan amal-amal soleh yang dia bawa sebagai bekalnya.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Radiyatan, dengan redha, dengan senang, mardiyah, dan juga dengan diredoi, ya. Kamu senang, kamu redha, dan Allah redha, Allah senang. Radiyatan mardiyah. Begitulah jiwa-jiwa yang beriman, yang mempersiapkan diri dengan bekalnya. Dia jiwa-jiwa yang tentram. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala memanggilnya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Allah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, kamu senang dan kamu juga disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu redha, juga kamu diredoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah. Dipersilahkan masuk bersama dengan orang-orang yang soleh, bersama dengan ahlul jannah, bersama dengan golongan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi idadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, hamba-hamba Allah yang taat, yang soleh, ya, ahlul jannah. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Betapa nikmatnya ketika seseorang menghadap Allah dengan jiwa yang tenang, ya. Jiwa yang penuh dengan keimanan, jiwa yang bersih dari dosa-dosanya, ya. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan juga di ayat yang lain, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, tazakka, wa dzakara asma rabbih fasalla. Kemudian dia berzikir mengingat Tuhannya, lalu dia melakukan salat. Dia kembali menghadap Allah dengan jiwa yang bersih, jiwa yang tenang, jiwa yang berbekal dengan amal-amal soleh yang banyak, jiwa yang sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan banyak istighfarnya dan banyak tobatnya. Berbahagialah mereka. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan senang dan diredoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan tuntunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjadi hamba yang selalu konsen pada kesucian jiwanya, kebersihan jiwanya, ya. Mempunyai hati yang bersih, jiwa yang tenang, sehingga kita berharap kita dipanggil kelak oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan senang dan diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Semoga kita bisa dimudahkan untuk selalu mensucikan jiwa kita dengan selalu menyesali kesalahan-kesalahan kita, banyak beristighfar, banyak tertobat, kembali ke jalan yang benar, dan juga selalu berbekal dengan amalan-amalan yang soleh yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyul hadi bi ajmal dhikra, sallu